Pada saat mempelajari diri kan yang dilihat justru kelemahan, hal-hal negatif di dalam diri gitu kan. Betul. Nah, memang itu yang akan terjadi. Hai ya. Ya, gimana nak? Gimana studionya nih? Keren. Kemarin kan sempat ngintip-ngintip aja. Ya. Belum sempat duduk seperti ini. Lumayan, bagus. Sebagai awal sih, ini arah tujuannya sih buat podcast untuk tempat untuk sharing sebenarnya sih dari teman-teman, dari orang-orang yang punya cerita gitu. Jadi konsepnya itu sharing case jadinya. Jadi kan selama ini kita masih melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang kita tahu aja kan. Kita harus saja melihat juga sesuatu yang harus ingin lihat gitu. Terus kemarin mungkin ini masalah anak muda juga ya, masalah banyak orang mungkin banyak yang di umur sekarang, di umur 25 tahun ini banyak yang merasa hidupnya itu sia-sia gitu, belum ketemu tujuan hidupnya itu apa gitu. Jadi kan ayah kan sekarang di bidang trainer nih, di life coach kan, nge-trainer orang gitu. Ada nggak kadang peserta yang nanya, terus ada nggak peserta yang sharing ke ayah tentang pengalaman hidupnya gitu. Ada sih pengen nemuin gini sih, gimana sih caranya nemuin tujuan hidup gitu. Berat topiknya nih ya. Karena ini juga gini sih, mewakili dari teman-teman juga sih. Teman-teman juga banyak yang bingung dengan hidupnya, kehilangan semangat hidupnya gitu. Oke. Sebelum masuk ke situ sih ayah mau ngucapin selamat dulu nih ke Aras. Akhirnya kejadian nih. Padahal idenya kan sudah lama bikin sharecast seperti ini kan. Ketunda, delay dan seterusnya, dan sekarang udah kejadian, kita bisa duduk sambil ngobrol, dan mudah-mudahan dari obrolan kita ada yang mendengar dan mendapat manfaat dari situ kan gitu. Kalau selama ini kan kita cuma ngobrol berdua aja, terus lewat gitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan ini bisa bermanfaat untuk teman-temannya Aras juga gitu, atau siapapun yang sempat kebetulan mendengarkan obrolan kita kan gitu. Ya, kalau tadi Aras cerita tentang umur 25 tahun gitu, apa saja yang dihadapi, terus apa yang ayah lakukan sekarang gitu kan. Ayah sempat terlempar ke masa muda waktu sekitar umur 20-25 tahunan juga gitu. Waktu itu sih setahu ayah sendiri bersama teman-teman tuh nggak ada topik tujuan hidup gitu. Hidupnya seru-seru aja karena waktu itu nggak banyak berpikir. Yang jelas tamat SMA mau cari kuliah di mana gitu. Setelah cari kuliah mau kerja di mana. Pembicaranya ya seputar itu, dan selebihnya belajar, fun gitu aja. Kalau sekarang dengan dunia teknologi dan informasi yang sedemikian rupa, bagi ayah sih sudah berita bagus kalau lebih awal sudah muncul pertanyaan, apa sih sebenarnya aku cari ini, apa sih tujuan hidupku gitu. Dan bagi ayah itu satu hal yang sangat baik, positif gitu. Karena dari pengalaman hidup ayah melihat ke belakang, kembali dari pengalaman ayah itu melihat permasalahan yang kita hadapi sekarang, baik remaja maupun orang dewasa, itu salah satunya adalah ketidaktahuan kita akan tujuan hidup, atau sederhananya sebenarnya apa sih yang saya cari gitu. Kan kita belajar, kita bekerja, kita berkeluarga, kita lupa bertanya sebenarnya di balik semua ini apa sih yang saya cari gitu. Nah, kalau dari teman-teman sih kebanyakan biasanya apa yang mereka cari sih, banyak yang bilang ada obsesi, ada pencapaian, tapi setelah tercapai itu lupa lagi, terus ngerasa sementara bahagianya gitu. Nah, itu dia. Kalau tadi juga Aras nanya tentang pengalaman ayah di training, justru di pengantar program ayah itu, ayah justru bicara tentang itu, mengajak peserta untuk sama-sama melihat
sebenarnya aku cari apa sih gitu. Kita seperti yang saya bilang tadi, kita belajar, kita bekerja, kita berkeluarga gitu. Tadi Ara sempat nyinggung kebahagiaan gitu kan. Ya, betul. Jadi tanpa sadar sebenarnya setiap orang berpikir sebenarnya saya cari kebahagiaan. Cuma tidak betul-betul jelas dan kuat bahwa yang saya cari itu kebahagiaan gitu. Sehingga apa yang terjadi, saya pikir nanti setelah saya tamat sekolah saya akan bahagia gitu kan. Betul. Bahagia nggak? Bahagia sebentar gitu kan. Setelah itu pusing mikirin kerja. Wah, kalau saja nanti saya dapat kerja gitu kan, betapa bahagianya saya gitu. Setelah bekerja berapa lama, pusing. Teman kerjaku kok begini sih, tuntutan bosku kok banyak banget sih pekerjaannya, dan seterusnya. Bahagianya hilang, malah jadi stres gitu kan. Setelah itu berpikir lagi, wah nanti kalau saya udah punya duit, punya ini, saya akan bahagia. Punya motor aja gitu kan. Ayah ingat pengalaman waktu kecil itu, waktu SMP. Belum punya motor, duduk sama sepupu ayah. Hari raya lagi. Hari raya nggak bisa kemana-mana. Tiba-tiba lewatlah orang tua yang bawa motor yang sudah tua juga, kira-kira gitu kan. Kita serentak berdua, waduh, walau cuma punya motor gitu aja, jadi pasti bahagia banget kita bisa jalan-jalan gitu kan. Ternyata setelah dibeliin motor baru pun kembali seperti tadi, bahagianya cuma sesaat. Nah sebenarnya itu pula yang mengantarkan ayah untuk melihat lagi ke belakang gitu. Dan ternyata pertanyaan itu sudah muncul sejak ayah masih kecil sekali, masih SD. Pertanyaan yang muncul itu waktu itu adalah, hidup yang benar itu seperti apa sih? Gitu. Hidup yang ideal itu seperti apa sih? Gitu. Karena ayah melihat di sekitar ayah nih kok nggak ada yang bisa dijadikan panutan gitu. Ada orang kaya tetap aja hidupnya tegang, stres. Ada pekerjaan yang dicintai juga tidak nyaman. Orang tua pekerjaannya guru kan, kakek nenek kan guru, pekerjaan yang mulia tapi nggak pernah punya duit. Makanya hidup yang benar ideal itu seperti apa sih gitu. Ternyata memang ada pertanyaan itu yang suatu saat mengantarkan ayah bertemu seorang master. Akhirnya beliau mengingatkan ayah, ideal itu adanya di dalam dirimu. Kalau kamu mencari keluar, kamu akan ketemu gitu. Nah, berkat bimbingan beliau secara langsung, akhirnya ayah mulai melihat, menggali ke dalam diri gitu. Dan disitulah ayah mulai jelas memahami bahwa ya benarnya apapun yang kita lakukan sebenarnya kita cari itu adalah kebahagiaan gitu. Tapi kan banyak nih yang orang ngirang kebahagiaan itu kan kadang hal yang semu. Ada juga bilang kalau kebahagiaan itu adalah bagian dari suasana hidup. Jadi bahagia itu hanya sementara. Kayak kalau kayak sedih dan lain-lain itu kan katanya lebih lama dirasain ketimbang kebahagiaan gitu. Ada yang bilang gitu sih di beberapa topik gitu. Kalau itu gimana tuh biasanya tuh? Sekarang kalau dibilang bahagia itu semu, Aras punya studio sekarang ini bahagia nggak? Apakah bahagia itu semu? Nggak sih. Jadi perlu kita pahami bahagya itu tidak semu. Ya. Cuma masalahnya adalah bahagia ini tidak bisa kita pertahankan. Gitu. Nah, caranya itu gimana untuk supaya bertahan lama segala macam itu? Nah, itu dia pertanyaan yang sangat penting yang bisa mengantarkan kita untuk melihat ke dalam diri, untuk memahami diri. Nah, untuk itulah ayah membuat satu pendekatan cara belajar yang saya sebut dengan self study with love. Gitu. Mempelajari diri dengan love. LOVE. L-nya itu adalah look and listen. Selama ini kita melihat, mendengarkan sesuatu yang ada di luar diri. Seperti Aras sekarang melihat ayah, mendengarkan ayah. Nah, ayah juga mengajak sekarang Aras untuk pada saat yang sama melihat, mendengarkan atau memperhatikan apa yang terjadi di dalam diri juga. Nah, itu maksudnya L yang pertama.
memperhatikan keluar, pada saat yang sama memperhatikan apa yang terjadi di dalam diri. Gitu. Ya. Untuk pengalaman ya, misalkan kalau kita lagi Aras misalnya kan dulu pas SMA nih pernah perform band gitu sama solo juga. Nah ketika perhatian itu ke dalam diri, pasti langsung grogi, langsung gemeteran, langsung demam panggung lah gitu. Yeah. Tapi di situasi tertentu juga sama juga ketika melihat ke dalam diri itu kadang kadang takut, terus hal-hal lain juga lah kadang yang rasain juga gitu. Padahal melihat ke dalam diri bukan orang lain gitu. Iya. Nah, ada dua hal di sini. Pertama, pada saat kita ngeband, pengalamannya Aras tadi pada saat ngeband gitu kan, tiba-tiba malah grogi melihat ke dalam diri gitu kan. Nah, dalam tindakan, dalam berbuat sesuatu sebenarnya yang dibutuhkan tuh totalitas. Sepenuhnya ada di aktivitas itu. Bisa jadi Aras menjadi grogi melihat ke dalam diri itu karena sedang mengevaluasi diri. Ya, betul. Sehingga itu yang menjadi grogi. Itu belum melihat ke dalam diri itu. Oh, gitu. Masih takut segala macam itu bukan melihat ke dalam diri. Justru melihat itu lebih diwarnai oleh munculnya memori satu dengan memori lainnya. Kayak gimana tuh ini? Karena pikiran kita itu sifatnya memori, ya. Pikiran yang satu mengatakan, aku udah bener belum nih? Entar penampilanku bagus apa enggak? Iya. Itu ya. Nah itu dialog sebenarnya yang terjadi itu dialog dalam aktivitas pikiran kita. Nah apa yang ada di pikiran itu adalah memori itu. Bagus tidak bagus itu semua ada di memori. Aras pernah perform kurang bagus, membuat orang mencela Aras sehingga Aras ingat pengalaman itu, muncullah grogi, atau ingin tampil terbaik, atau mungkin yang diantara penonton itu ada cewek yang Aras taksir juga gitu kan. Banyak faktor gitu. Nah sementara yang tadi yang kedua pada saat mempelajari diri kan yang dilihat justru kelemahan, hal-hal negatif di dalam diri gitu kan. Betul. Nah, memang itu yang akan terjadi. Kalau guru ayah mengatakan dulu kalau kita melihat ke dalam diri itu ibarat kita menggali sumur. Yang namanya menggali sumur pertama kan tanah, lumpur, pasir, kerikil gitu. Itu yang akan kita temuin. Nah disinilah kembali pentingnya gitu ada seorang pendamping pada saat kita melakukan hal itu, yang sudah pernah melakukan hal itu gitu. Ya. Tapi saat ini sih mungkin nggak salah atau gimana, tapi banyak sih teman-teman juga yang berusaha menjadi pendamping. Nah pendamping itu adalah pasangan hidupnya atau pacarnya gitu. Nah di saat pacarnya atau pasangannya bermasalah, yang satunya ini yang cewek misalkan yang cowok itu menjadi korban atas kekecewaan pasangannya gitu. Jadi masih banyak sih yang mengira pendamping. Pendamping itu adalah pasangan hidupnya gitu. Kalau nggak selingkuhannya gitu kadang kan. Sebenarnya yang ayah ceritakan di sini dalam konteks kita mempelajari diri, untuk mengenali diri itu kita butuh lebih tepatnya seorang pemandu, gitu. Kayak menggunakan kata pendamping, sebenarnya peran seorang coach itulah mendampingi coach yang ini. Pemandu yang artinya gitu orang yang memandu ini haruslah sudah pernah